Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Dwi Abduldia dengan NIM 192303101032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pendahuluan Salvia yang berjudul Developing Injury. Definisi dari developing injury adalah developing injury sendiri merupakan gangguan pada kulit sedikit sampai luas dengan variasi kedalaman jaringan yang disebabkan trauma ditandai dengan rusaknya struktur yang menghubungkan kulit dengan jaringan di bawahnya. Kadang masih ada kulit yang melekat dan ada juga bagian yang terpisah dari jaringan bawahnya. Developing injury juga berhubungan dengan permukaan pada jaringan lunak, tulang, persarafan, ataupun vaskuler. Jika trauma menyebabkan hilangnya aliran darah pada kulit, maka dapat terjadi nekrosis. Developing sering terjadi pada daerah lengan atau tungkai. Hal ini biasa disebabkan oleh trauma mekanis yang biasanya oleh trauma pada kendaraan bermotor, trauma akibat kipas angin, maupun juga akibat trauma tumpul. Etiologi dari trauma developing disebabkan beberapa faktor seperti kecelakaan lalu lintas, terlindas dari kendaraan atau kecelakaan akibat dari olahraga, sepeda gunung, skateboard, dan lain-lain. Trauma developing ini mengakibatkan penurunan suplai darah ke kulit, pada akhirnya dapat terjadi kerusakan kulit. Developing minimal biasa terjadi pada pasien yang sudah tua, misalnya benturan terhadap meja. Selain pada ekstremitas, developing juga bisa terjadi pada mukosa mandibula yang diakibatkan oleh akrobat picking atau kecelakaan lalu lintas. Tanda dan gejala dari developing injury biasanya terjadi penurunan kesadaran sehingga tidak sadar. Kemudian ada daerah yang hancur dan ada hancur otot-otot pada daerah yang luka sehingga hemoglobin juga turut hancur dan menumpuk di ginjal mengakibatkan kelainan yang disebut lower nephron atau nefrosis urin berwarna merah. Dan ada pula kerusakan otot, tulang, dan organ tubuh tertentu juga menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri hebat, mati rasa di bagian tubuh, kemudian luka terbuka, kemudian ada perubahan bentuk tubuh seperti patah tulang hingga tulang mencuat keluar. Ada pula penurunan suhu tubuh atau hipotermia, kemudian ada kulit pucat serta bibir dan jari membiru, ada penurunan kesadaran, kemudian tekanan darah menurun. Ada pula sesak nafas dan denyut nadi melemah. Klasifikasi dari trauma developing dibagi menjadi dua, yaitu developing dengan luka tertutup dan trauma developing dengan luka terbuka. Pada developing tertutup, biasanya terjadi pada trauma jaringan subkutan terlepas dari jaringan bawahnya dan disebabkan peningkatan dari morbiditas atau jaringan yang terkena akan mengalami nekrosis. Pada developing terbuka merupakan salah satu developing soft tissue injury, suatu kondisi yang ditandai dengan avulsi kulit dan jaringan subkutan dari otot yang mendasari dan fascia sekunder akibat gaya geser tiba-tiba pada permukaan kulit, terbukti secara klinis sebagai hilangnya jaringan lunak pada kulit. Penata laksanaan pada developing injury tergantung pada jenis cedera yang dialami korban. Cedera parah ini biasanya perlu ditangani oleh dokter ortopedi atau dokter ortopedi ahli traumatologi dan rekonstruksi. Pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk menentukan tingkat keparahan luka. Tes pemeriksaan juga dilakukan untuk melihat kondisi cedera pada jaringan dan organ bagian dalam. Jenis tes yang dilakukan pada developing injury sendiri yaitu ada foto röntgen untuk mendeteksi retakan, ada CT scan untuk memeriksa kondisi cedera dari berbagai sudut, kemudian ada MRI untuk memeriksa dan mendeteksi dampak cedera terhadap organ tubuh bagian dalam. Selanjutnya ada pun penata laksanaan yang dilakukan, yaitu ada terapi obat, beberapa jenis obat yang diberikan oleh dokter,
seperti obat pereda nyeri atau analgesik, kemudian ada obat penenang atau sedatif, dan ada juga antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Ada pula operasi. Tindakan operasi dilakukan untuk mengendalikan pendarahan yang keluar dan menangani cedera pada organ bagian dalam. Jenis operasi yang dilakukan ada kraniotomi, laparotomi, torakotomi, dan fasciotomi. Kemudian ada juga tindakan amputasi, yaitu pemotongan bagian tubuh tertentu untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut atau komplikasi yang mengancam nyawa pada pasien. Amputasi dilakukan terhadap beberapa kondisi, yaitu pada jaringan tubuh yang membusuk, cedera berat, atau infeksi parah yang tidak kunjung membaik. Kemudian ada pun operasi berulang. Untuk kasus cedera yang parah, operasi perlu dilakukan secara berulang dan bertahap untuk memperbaiki organ otot dan saraf secara keseluruhan. Komplikasi yang terjadi pada degloving injury yaitu sindrom CRASH atau sindrom Biwates, yaitu kondisi medis yang ditandai dengan syok dan gagal ginjal akibat cedera serius pada otot rangka, tekanan hebat akibat crush injury menyebabkan pembekakan otot pada bagian tubuh yang cedera dan mengakibatkan kerusakan jaringan sekitar, disfungsi organ, serta gangguan metabolisme. Adapun sindrom kompartemen terjadi apabila jaringan otot dan sekitarnya tidak mendapatkan asupan darah dalam jangka waktu lama sehingga mengakibatkan tekanan dalam otot. Kemudian ada lagi yaitu adapun patologinya, jenis-jenis luka dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu luka tertutup dan terbuka. Luka terbuka yaitu terjadi hubungan dengan dunia luar, misal luka lecet dan luka lecet, luka sayat, luka robek, luka potong, luka tusuk, luka tembak, luka gigit, luka tembus, dan sedangkan luka tertutup yaitu luka yang tidak terjadi hubungan dengan dunia luar, misalnya luka memar. Fatwa dari degloving injury yaitu seperti berikut. Degloving injury terbagi menjadi dua, yaitu degloving terbuka dan tertutup. Pada degloving terbuka terdapat pre-operasi dan post-operasi. Pada pre-operasi terjadinya rusaknya jaringan sekitar sehingga ditangkapnya reseptor nyeri sehingga menyebabkan nyeri akut dan hambatan mobilitas fisik. Pada saat kerusakan jaringan sekitar menyebabkan kerusakan integritas kulit. Pada post-operasi biasanya terjadi kurang perawatan sehingga menyebabkan resiko infeksi. Dan post-operasi juga menyebabkan penurunan kesadaran sehingga perubahan perfusi jaringan menyebabkan intoleransi aktivitas. Pada degloving tertutup biasanya menyebabkan stresor meningkat, mengakibatkan hospitalisasi, stresor meningkat akibat hospitalisasi sehingga menyebabkan ansietas. Kemudian pada konsep asuhan keperawatan, pengkajiannya pada anamnesa dapat difokuskan yang perlu dikaji adalah riwayat kesehatan, riwayat penyakit sekarang seperti keluhan utama. Kemudian ada riwayat penyakit sekarang juga, deskripsi gejala dan lamanya, dampak gejala terhadap aktivitas harian, respon terhadap pengobatan sebelumnya, riwayat traumanya. Kemudian ada pun riwayat penyakit sebelumnya, supresis imun, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, nyeri yang menetap merupakan pertimbangan pada kanker atau infeksi, nyeri di kala berbaring, nyeri yang paling berat di pagi hari, nyeri saat duduk. Apakah diperiksa juga apakah ada demam, kemudian ada gangguan normal, gangguan miksi, sadel anestesia, kelemahan motorik ekstremitas bawah, dan juga pemeriksaan lokasi dan penjararan nyeri. Kemudian pemeriksaan fisiknya, adapun pemeriksaan fisiknya dilakukan yaitu pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan per sistem, kemudian pemeriksaan persepsi dan sensori, kemudian pemeriksaan sistem saraf seperti pemeriksaan motorik, sensorik,
dan pemeriksaan pernafasan, frekuensi nafas, kualitas suara, dan lain-lain. Kemudian ada sistem kardiovaskuler, terdapat sistem gastrointestinal, kemudian ada sistem integumen, pemeriksaan sistem reproduksi, pemeriksaan sistem perkemihan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk developing injury yaitu pemeriksaan X-ray, pemeriksaan bone scans, pemeriksaan arteriogram, pemeriksaan CCT apabila terjadi kerusakan otot yang banyak, kemudian pemeriksaan darah lengkap seperti pemeriksaan leukosit, eritrosit, HB, hematokrit, dan laju endap darah. Kemudian diagnosa keperawatan utama yang saya ambil adalah nyeri akut. Nyeri akut sendiri adalah pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau hipotensial atau yang digambarkan sebagai kerusakan International Association for the Study of Pain. Kemudian terdapat batasan karakteristiknya yaitu perubahan selera makan, perubahan pada parameter fisiologis, ada diaforesis, perilaku distraksi, bukti nyeri dengan menggunakan standar daftar pemeriksaan nyeri untuk pasien yang tidak dapat mengungkapkan, kemudian perilaku ekspresif, ekspresi wajah nyeri, sikap tubuh melindungi, putus asa, fokus menyempit, tidak melindungi, sikap melindungi area nyeri, perilaku protektif, laporan tentang perilaku nyeri atau perubahan aktivitas, dilatasi pupil, fokus pada diri sendiri, keluhan tentang ansietas menggunakan standar skala nyeri. Keluhan tentang karakteristik nyeri dengan menggunakan standar instrumen nyeri. Kemudian faktor yang berhubungan yaitu agen cedera nyeri, agen cedera biologi, agen cedera kimiawi, agen cedera fisik. Planning atau rencana tindakan keperawatan yaitu tujuan dan kriteria hasil. Tujuannya diharapkan adanya penurunan intensitas nyeri, ketidaknyamanan akibat nyeri berkurang, tidak menunjukkan tanda-tanda fisik dan perilaku dalam nyeri akut. Intervensi yang dilakukan adalah identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memberatkan dan memperingan nyeri, kemudian identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, kemudian identifikasi juga pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Kemudian ada monitor keberhasilan terapi komplementer yang telah diberikan dan juga monitor efek samping penggunaan analgetik. Pada tindak terapeutik diberikan teknik farmakologis untuk pengurangan nyeri, misalnya terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Kemudian ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Kemudian selanjutnya fasilitasi istirahat dan tidur, dan juga pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian terdapat juga tindakan edukasi, yaitu dengan cara menjelaskan penyebab nyeri, periode, dan pemicu. Kemudian menjelaskan strategi meredakan nyeri. Kemudian yang ketiga, anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Kemudian ada juga anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Untuk kolaborasinya, pemberian analgetik apabila diperlukan. Yang selanjutnya adalah masalah keperawatan lain yang bisa terjadi. Di sini saya mengambil resiko infeksi. Resiko infeksi sendiri adalah beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Faktor risikonya terdapat faktor risiko eksternal dan internal. Pada eksternal terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik, terpapar agen nosokomial, dan adapun ketidaknyamanan transportasi.
Yang internal, ketidaknormalan profil darah, perubahan orientasi efektif, perubahan sensasi, kemudian disfungsi autoimun, disfungsi biokimia, dan juga hipoksia jaringan. Pada kondisi klinis terkait, biasanya terjadi kejang, sinkop, vertigo, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, penyakit Parkinson, hipotensi, kelainan nervus vestibularis, kemudian retardasi mental. Selanjutnya ada rencana tindakannya setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan risiko infeksi berkurang. Dengan kriteria hasil, satu, mengenali tanda dan gejala, mengidentifikasi resiko dan penyebaran infeksi. Yang kedua, mengetahui cara mengurangi penularan infeksi. Yang ketiga, mengetahui infeksi yang dapat meningkatkan infeksi. Adapun intervensinya, yaitu satu, memonitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. Yang kedua, adapun terapeutiknya yaitu satu, mencuci tangan sebelum dan sesudah setiap melakukan kegiatan perawatan. Yang kedua, membatasi jumlah pengunjung. Ketiga, memberikan perawatan kulit pada area luka. Yang keempat adalah mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Adapun edukasinya yaitu satu, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Kemudian yang ketiga, ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi. Yang keempat, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Yang kelima, anjurkan meningkatkan asupan cairan. Juga ini ada juga daftar pustakanya, yaitu dari standar keluaran keperawatan Indonesia dan lain-lain. Terima kasih. Itulah laporan pendahuluan developing injury dari saya.